Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Podcast bersama saya Widya Lutfi. Nah, pada episode pertama kali ini kita akan membahas seputar Forum RT RW Kecamatan Cibarusah. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih karena saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang berkompeten dan juga istimewa nih. Nah, ada Pak Sarikin SH, CHRM sebagai Ketua Forum. Halo Mbak Widya, waalaikumsalam Mbak Widya. Nah, ada Pak Andi Sucitro, SH, CLMA sebagai Bapak Bidang Hukum RT RW Kecamatan Cibarusah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita ke pertanyaan atau ngobrol-ngobrol lagi, aku mau tanya nih Pak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Baik. Ya, semua. Feelnya gimana? Oke, lanjut kali ya Pak untuk pertanyaan pertama. Saya izin mau tanya nih Pak sama Pak Sarikin sebagai Ketua Forum RT RW Kecamatan Cibarusah, benar Pak? Betul. Benar. Nah teman-teman pastinya kan penasaran nih tentang Forum RT RW Kecamatan Cibarusah. Nah sebenarnya Forum RT RW Kecamatan Cibarusah itu apa ya Pak? Jadi gini Mbak Widya dan teman-teman di Halo Podcast ya kan. Forum RT RW Kecamatan Cibarusah itu adalah sebuah forum perkumpulan baik ketua RT, rukun tangga maupun ketua RW, rukun warga. Jadi di suatu wilayah itu kan tentunya ada ketua RT, ketua RW ya. Nah, terbentuklah perkumpulan yang dinamakan Forum RT RW Kecamatan Cibarusah yang membawahi, kebetulan di kecamatan kami di Cibarusah itu membawahi 7 desa ya. 7 desa. 7 desa ya kan. Nah, dari tiap-tiap desa ini ada perkumpulannya masing-masing, forum-forumnya, forum desa, terus forum kecamatan gitu. Jadi intinya sih Forum RT RW Kecamatan Cibarusah ini adalah forumnya RT RW gitu Mbak Widya. Oh jadi ada perkumpulan gitu ya Pak, nantinya bakal dikomunikasikan, silaturahmi. Betul, itu yang paling utama itu. Pasti ada perjalanan sosial juga kan Pak ya? Betul. Oke. Nah untuk Pak Andi sendiri nih Pak, nah Bapak kan sebagai bidang hukum ya Pak ya? Nah bidang hukum, nah pertanyaannya adalah tingkatan forum RT RW itu dari mana sampai mana ya Pak? Untuk tingkatan forum RT RW yang terkecil dari desa. Ya, dari desa terdiri dari beberapa RW, kemudian nanti di tingkat kecamatan, juga terdiri dari beberapa desa dan beberapa RT dan beberapa RW lagi nih lebih besar sampai ke kabupaten. Oh, jadi tingkatannya panjang juga ya Pak? Panjang. Penting. Oke, nah baik lagi nih ke Pak Sarikin sebagai Ketua Forum ya Pak. Nah, berapa sih Pak jumlah pengurus Forum RT RW ini? Untuk saat ini di tingkat kecamatan kami sendiri ini ada sekitar 15 orang ya kan, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang lain Mbak Widya. Nah, kita lebih fokus sih sebenarnya di kegiatan sosial ya. Dan juga terutama Pak Andi nih sahabat saya ini di bidang hukum. Oh, gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai pelaku sosial itu sangat erat dengan hukum Mbak Widya. Kenapa? Apalagi sempat mencuat ya berita tentang ketua RT yang lagi kerja bakti sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh itu ada tuh Mbak Widya. Gimana tuh Pak ceritanya perjalanannya gimana? Kok bisa gitu ya? Waktu sempat rame ya kan. Ada lagi ketua RW yang dilaporkan ke Polsek ya kan. Di daerah, di suatu daerah lah, kita nggak nyebutin daerah lah ya. Nah dari sinilah kita Forum RT RW ini sangat mempedulikan hak RT RW ya kan. Apalagi hak RT RW tinggi lah ya. Punya kewajiban yang segudang ya kan. 24 jam. Sebagai pelaku sosial juga. Sosial penting lah di kehidupan wilayah itu. Makanya kita perlu ada perlindungan hukum atau payung hukum. Nah, makanya kami berinisiatif ya kan menginovasi amanah dari almarhum Bupati ya kan itu kita akan buat struktur itu salah satunya adalah di bidang hukum. Ya kan? Karena apa? RT RW itu satu kerja 24 jam. Ya kan 24 jam lah ya.
udah dia kerja di rumah ya kan, kerja di perusahaan, macam-macam ya. Ini udah ngurusin warga juga. Sampai ada yang jam 11 malam diketok-ketok juga ada. Ya kan, jam 2. Oh, gimana Pak ceritain tuh? Iya. Nah, makanya di bidang hukum ini sangat penting buat ketua RT, ketua RW untuk mayungi setiap kegiatan sosialnya dia. Gitu Mbak Widya. Penting sekali ya Pak Penting, ya. sangat penting. Berat tapi penting dan Betul. bermanfaat banget pastinya kan buat Iya. sekitar Nah, masyarakat. itulah paling gitu. berat itu sebenarnya kerjaan sahabat saya nih Pak Andi. Oh, Pak Andi. Iya. Ya apalagi di bidang hukum ya, Iya, kita untuk warga masyarakat kan kita mengerti sumber daya masing-masing kan berbeda tiap warga. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi dari RT RW-nya untuk dari mulai segi hukum atau ya semua itu ada perbuatan namanya juga di masyarakat kan ada saja gitu. Iya, biar tidak salah langkah ya Pak ya. Betul. Salah langkah. Iya. Nah, oke. Nah, kembali kepada Pak Andi. Nah, pasti Iya, Mbak kan Widya. kita buat forum ini kan, forum ini pasti kan ada tujuan dan visi misi nih Pak. Nah, kira-kira tujuan dan visi misi dari forum RT RW Kecamatan Cibarusah itu apa Pak? Nah, untuk lebih detailnya nih lebih kalau detail untuk visi dan misinya ketua ke ketua forum. deh. Oh iya, visi misi dibentuknya. Jadi gini Mbak Widya, sebenarnya ya kan dibentuknya tujuan dan visi misi forum RT RW ini adalah pertama agar setiap kebijakan dan instruksi dari pemerintah setempat baik daerah, wilayah ataupun pusat ini terkoordinir dengan baik, ya kan? Teratur ya. Ya teratur ya kan, lebih transparan ya kan. Ya walau kadang-kadang kan kalau misalnya komunikasi, instruksi ya kan kadang-kadang nggak nyampe bawah. Iya. Jadi sebagian ada yang menerima itu, makanya kadang-kadang kebijakan ini berbeda-beda. Makanya dengan adanya wadah forum ini, misalnya contoh kepala desa atau Pak Camat menginstruksikan kebijakan ini. Nah, insya Allah dengan adanya forum ini akan merata semua kebijakannya. Informasinya merata, Ya kan? terbuka ya. Kebijakannya merata, instruksi dari pemerintah daerah atau pusat ikut merata juga. Tujuannya adalah agar komunikasi dan koordinasi itu selaras dan berjalan dengan baik lah gitu kan. Betul. Ya benar juga ya Pak ya, karena Iya. penting ya adanya forum ini ya. Ya karena sangat penting komunikasi itu Mbak, ya kan jangan sampai Salah. antara pimpinan dan bawahan itu salah. miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah, iya miskomunikasi. Oke. Nah, kembali kepada Pak Andi. Iya. Ini nih ngomongin aturan nih Pak. Iya. Ada nggak sih Pak aturan mengenai RT RW di Kabupaten Bekasi ini? Aturannya. Untuk aturan RT RW di Kabupaten Bekasi itu semua sudah tertuang di Pergub nomor 9 ya. Ya, Pergub 119 tahun 2020. Tahun 2020. Itu revisi dari Pergub tahun 2010 tentang pembentukan ketua RT dan ketua RW. Iya. Kita sudah diatur oleh undang-undang RT RW ini, LKD ini Betul. sebenarnya. Jadi jelas ya Pak ada Iya, undang-undangnya nih ya. Di situ pun ada ADART-nya. Betul. Termasuk di forum RT RW ini pun sudah ada ADART-nya, semua ada aturannya. Betul. Begitu Mbak Widya. Terarah, jelas Betul. juga, semua juga ada Sistematis hukum lah ya. sistematis Sudah ya. sistematis. Oh, iya, sistematis banget. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mau tahu nih Pak dari pandangan Pak Sarikin dan juga Pak Andi nih. Nah, kenapa sih harus ada forum RT RW? Apa alasan tersendiri atau motivasi apa dibentuknya forum RT RW Kecamatan Cibarusah ini Pak? Oke, mulai dari mana nih? Silakan Nih, Pak oke. Ketua duluan nih. Nah, Tadi pertanyaannya gimana Mbak Widya? apa alasan Pak motivasi adanya forum ini? Kalau motivasi sebenarnya yang paling utama di kita adalah silaturahminya, ya kan? Silaturahmi, oke, Kenapa penting. yang kita utamakan silaturahmi? Agar setiap ketua RT dan ketua RW ini saling kenal, ya saling kan? mengenal. Apalagi dalam bahasanya ini kan sama-sama menanggung beban tanggung jawab, ya kan? Tentunya tanggung jawab ini di Kwilan itu bermacam-macam dan bervariasi. Mungkin dengan adanya forum RT RW ini kita bisa mencari solusi yang terbaik buat memecahkan masalah. Itu sih motivasi kita gitu. Lebih kompak lagi, Lebih kompak, lebih transparan gitu kan. lagi.
Dan Iya. pasti silaturahminya penting ya Pak. Nah, itu yang dicari Mbak Widya. Silaturahmi penting. Silaturahmi lah ya. Nah, kalau menurut dari pandangan Pak Adi sendiri gimana nih Pak? Dari pandangan saya sendiri itu setuju dengan silaturahmi karena di tiap-tiap tempat, tiap wilayah itu punya perbedaan pemikiran dan juga sumber daya yang cukup berbeda gitu, sehingga dengan adanya forum ini kita juga bisa berkoordinasi antar RW. Kita juga kan nama masyarakat luas ya, bisa saja ada konflik dari masyarakat A ke masyarakat B. Di situ kita punya pandangan, ketika kita berkumpul kita bisa satu suara. Nah, kita juga bisa sejalan gitu bersama. sesuai dengan perkembangan zaman nih, Iya, Mbak Widya. betul. Termasuk adanya podcast ini. Betul, ya kan? betul. Digital, karena kita gunain sosial media yang ada gitu Betul, kan. betul. Biar RT RW di sana nih nonton nih pasti bakal ngerti kan, paham Pak. Iya. Kita juga kadang-kadang kan RT RW juga merasa bertanggung jawab untuk kemajuan di wilayahnya masing-masing. Di sini juga termasuk digalakannya UMKM, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dari zamannya masa pandemi nih kita yang paling sibuk nih, Pak Ketua ya. Wah, 24 jam. Terus yang artinya yang RT yang gaptek nih Jadi dipaksa paham, untuk jadi dipaksa. untuk harus bisa mengerti. Iya, karena di zaman digital ini harus Betul, pakai gitu Pak. itu Betul. tantangan, makanya Tantangan. kita di forum ini Semaksimal mungkin ya. semaksimal mungkin kita bentuk untuk bangun juga bersama-sama gitu. Apalagi Mbak Widya. Oh iya Pak. Pas lagi masa pandemi itu, ampun deh, RT RW itu yang paling sibuk pokoknya dah. Kenapa? 24 jam. Iya. Satu, kita ini mungkin kalau untuk bantuan di pemerintah ya kita tahu sendiri lah ya gitu Saya ya. program. Kita harus berpikir keras saat waktu itu Mbak. Gimana caranya agar warga kita ini yang terpapar bisa tertangani dengan baik, ya kan? Tentunya dari situ RT RW itu benar-benar sangat sibuk. Dari kita mengurus dari makanannya, keluarganya, ya kan, di sosialnya seperti apa, itu ampun deh pokoknya deh kalau di alhamdulillah kan sekarang kita udah mulai inilah ya tahap-tahap endemi lah ya. Mudah-mudahan juga teman-teman RT RW juga udah masih tetap semangat gitu. apalagi kita sekarang revisi dari peraturan bupati itu masa kerja kita udah 5 tahun direvisi. 5 tahun jadi tambah lama nih. Panjang kita ya Dari sebenarnya 3 tahun ke 5 tahun. Karena penting banget ya Pak ya. Iya. Ada RT RW ini. Profesi yang luar biasa banget. profesi yang sangat luar biasa, Sangat luar sosial yang biasa. sangat luar biasa juga. Dan pastinya Betul. bermanfaat dong, bermanfaat Amin. juga. Pastinya. Pasti pahala Amin, insya amin. Allah. Insya Allah. Membantu masyarakat sekitar kan itu. Betul. Bisa kita bayangkan juga ya. Bisa kalau banget. RT RW RW itu itu ini wilayah kayak gimana gitu yang kan. mau misahin siapa kalau dari Bisa saya dia. Gak ada apa kalau nggak ada hukum. Lah, Ya, iya, Pak, sama lagi. Nggak ada hukum nih. Udah bebas aja gitu kan, nggak bagus gitu. Tetangga teriak aja merasa keberisikan, dia terganggu, itu udah perbuatan hukum. Wah, itu udah Nah, bener. iya. Yang dipanggil RT lagi ya, RT Bang. lagi, RT lagi. Kalau RT-nya nggak tahu Sampai hukum malam-malam. juga. Wah. Diketok-ketok malam ya Bang. Itu harus siap pokoknya. Nah, untuk Pak Sarik ini Boleh, Pak, boleh, boleh. ada lagi. Siapa sih Pak yang menginisiatif adanya forum RT RW ini di Kabupaten Bekasi? Yang ada inisiatif ini? Ya. Forum RT RW ini diinisiatif oleh almarhum Bupati Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Haji Eka. Bahagia. Ya kan. Beliaulah pemicu dan inovator lah ya. Inovator yang telah membentuk forum RT RW ini, karena sekitar tahun 2020 ya kan, itu kita dari RT RW itu perwakilan dikumpulin di tiap daerah, dari tiap kecamatan dikumpulin sampai ada 23 kecamatan ya Wow, kan. banyak. Sampai kita juga bergabung dengan perkumpulan kepala desa ya kan, forum BPD, Badan Musyawarah Desa ya kan, itu dijadikan satu, kita diskusi di situ ya kan. Nah, itulah disupport kita nih. Ayo RT RW bentuk forum gitu kan. Amanah ya Pak dari. Amanah itu Pak, karena memang disaksikan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD. Saat itu dihadiri oleh kepala dinasnya ya kan, Bu Hajida, terus Bu Min selaku kepala bidangnya, kasihnya Bu Dewi itu turut menyaksikan dibentuknya forum RT/RW ya kan. Situlah penggagasnya itu adalah almarhum bupati kita. Nah, di sini kalau boleh tahu nih Pak, yang mengesahkan Kepandi pertanyaannya Pak, siapa sih Pak yang mengesahkan forum RT/RW ini di masing-masing tingkatan? Terus kan yang berbeda-beda nih Pak, masing-masing tingkatan itu siapa Pak yang mengesahkan? Untuk dari tingkat desa itu kepala desa itu sendiri. Oh, kepala desa Gitu. itu sendiri. Kemudian di tingkat kecamatan, kepala kecamatan juga langsung. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, saat kita memperkenalkan forum RT/RW ini kita diterima baik Mbak. Oh, alhamdulillah. Iya. Karena niatnya tujuan kan baik ya Pak ya. Iya, karena tujuan kita baik juga Iya, ya, baik. agar komunikasi di pemerintahan desa maupun kecamatan itu Terarah. lebih terarah gitu kan. Organisasi. Apalagi penggagasnya apalagi juga banyak kan di Cibarusah ya. Pak Camat kita juga Pak Purnaipi itu sangat mensupport adanya forum Mensupport. RT/RW itu kan, segala kegiatan atau mingguan kita pasti selalu diundang gitu kan. Memang pentingnya forum RT/RW ini adalah ya satu tadi, tujuh visi dan misinya itu adalah agar instruksi dan kebijakan Sampai merata gitu kan informasinya, dan transparan juga ya Pak. transparan ya kan. Kalau boleh tahu Pak, dibentuknya tuh dari kapan Pak? Kita disahkan oleh Pak Camat itu forum untuk tingkat kecamatan di khususnya di tempat kami ya di Cibarusah itu 21 Juli 2021. 21 Juli Ya, 2020. alhamdulillah kita udah berjalan 1 tahun lebih ya. Wah, luar Iya. biasa. Satu tahun lebih ya. Dan diperpanjang sampai 5 tahun ya. Oke. Semangat Pak, semangat. Semangat, Oke. semangat. Semangat Demi terus. kemajuan wilayah ya. Semangat. Oke. Nah, udah ini nih Pak, kita udah ke ending acara. Yes. Nah, ada nggak sih Pak pesan dan kesan yang Bapak sampaikan kepada buat para RT/RW yang nonton nih Pak, Iya, iya. yang di luar sana? Nah, mulai dari apa nih? Mulai dari Dari Pak ketua Andi dulu. atau? Dari Oh, ketua. oke. Oke, kami dari forum RT/RW Kecamatan Cibarusah khususnya buat sahabat Halo Podcast ya kan, dan juga ketua RT/RW yang ada di beberapa kewilayahan, tentunya juga di Indonesia, tentunya khususnya ya kan, tetap semangat menjalani amanah ya. Apalagi kan RT/RW itu kan diamanahkan oleh warga, dipilih oleh warga ya kan, tetap semangat. Insya Allah segala kegiatan sosial yang kita jalankan ini adalah bentuknya ibadah ya kan. Amin. Ya, Juga ke amin. depan RT/RW tetap semangat di masa apapun, tetap semangat dan selalu bersinergi dengan pemerintah setempat. Mungkin itu ya dari Pak Andi, silakan. Apa Iya. ya? Untuk saya sendiri ya kita berterima kasih dengan Halo Podcast telah memberikan sarana, memberikan pesan kepada teman-teman RT/RW se-Indonesia. karena RT/RW itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting langsung ke masyarakat. Kebijakan dari pemerintah juga bisa langsung turun. Kemudian juga ya pokoknya harus tetap semangat. RT/RW itu penggiat sosial yang luar biasa. Gitu Mbak Widya. Oke. Makasih nih Pak. Oke. Nah, untuk kesimpulan yang didapat, ternyata forum RT/RW ini sangat penting dan sangat berpengaruh di kewilayahan karena pertama tadi penting sebagai silaturahmi, Betul. informasi transparan, terbuka, dan juga pasti ada hukum ya Pak yang Betul, ada betul. terus. Itu Oke. yang terpenting. Oke. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen ya, dan juga share sebanyak-banyaknya karena informasi ini sangat bermanfaat langsung dari ahlinya nih Bapak Ketua Forum dan juga Bapak Bidang Hukum. Nah, dari saya Widya Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.